Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usno Hatimah. Di sini saya akan menjelaskan studi segmentation, targeting, positioning atau STP pada bauran pemasaran produk klinik eksekutif rumah sakit gigi mulut pada masa pandemi COVID-19. Next, Bang Maul. Yang pertama ada pendahuluan. Tiongkok melaporkan sekumpulan kasus pneumonia baru di kota Wuhan, Provinsi Hubei pada akhir Desember 2019. Agen penyebab kasus tersebut diidentifikasi sebagai novel coronavirus. Indonesia pertama kali melaporkan infeksi ini pada 2 Maret 2020. Sejak bulan Maret kasus pertama dilaporkan dan hingga saat ini masih terjadi peningkatan jumlah kasus yang sangat cepat. Sehingga ini berimbas pada rumah sakit non rujukan COVID-19. Pendapatan rumah sakit yang menurun akan berdampak pada arus kas rumah sakit sehingga rumah sakit akan terancam kolaps. Oleh karena itu, manajemen rumah sakit harus menyiapkan strategi baru pada masa pandemi ini, khususnya pada rumah sakit gigi dan mulut atau RSGM. Pemasaran merupakan ujung tombak kegiatan suatu organisasi atau perusahaan, tidak terkecuali pada rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya. Strategi pemasaran ini akan menjadi efektif jika manajemen mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan dilakukan penerapan bauran pemasaran yang terdiri dari 4P, serta didukung strategi pemasaran modern STP sebagai rencana dalam menggait target pasar. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis segmentasi target pasar serta posisi pada bauran pemasaran produk klinik eksekutif rumah sakit gigi mulut eks Kota Jakarta. Next. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang didapat dari data pendaftaran pasien baru yang melakukan pelayanan di klinik eksekutif RSGM eks Kota Jakarta dari bulan Maret hingga bulan November 2020. Pasien yang menjadi kriteria inklusi yaitu semua pasien baru yang datang ke klinik eksekutif dan data pasien yang diisi secara lengkap. Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan mengambil data rekam medis pasien di RSGMX sesuai dengan variabel penelitian. Data tersebut dimasukkan ke dalam tabel Microsoft Excel, kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan segmen pasar, menentukan yang dijadikan target pasar dan posisi pasar yang tepat di RSGMX. Next. Slide selanjutnya yaitu hasil penelitian yang ada di judul jurnal ini. Yang pertama ada data tabel 1 menunjukkan bahwa kunjungan pasien baru paling banyak adalah wanita usia produktif yaitu 18 sampai 40 tahun. Jadi di sini menjelaskan jenis kelamin pasien perlu diketahui agar perancangan produk dapat memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki secara seimbang. Sedangkan segmentasi usia perlu diketahui agar rumah sakit dapat memberikan layanan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan perkembangan kondisi gigi dan mulut serta sesuai usia pasien. Yang kedua, hasil pada tabel 2 menunjukkan bahwa lingkup penggunaan jasa pelayanan rumah sakit tersebar dengan data tertinggi berasal dari area luar DKI Jakarta yaitu Kota Bekasi, Bogor, Bandung, dan dari Pulau Sumatera seperti Aceh, Lampung, dan lain-lain. Jadi berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pelayanan gigi dan mulut dicari oleh pasien tidak dibatasi oleh wilayah tempat tinggal. Next. Pada tabel 3, penilaian pada segmentasi perilaku dilakukan berdasarkan cara pembayaran pasien yaitu out of pocket atau OOP dan asuransi masing-masing sebanyak 876 atau dipersenkan 80,44% dan 213 dalam persen 19,56%. Jadi RSGM sudah banyak bekerja sama dengan asuransi kesehatan swasta, namun belum bekerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS Kesehatan. Kerjasama dengan BPJS dapat menjadi pengembangan layanan RSGM YARSI berdasarkan segmen perilaku. Yang keempat, tabel 4 menunjukkan bahwa layanan eksekutif merupakan layanan yang paling dominan untuk dituju sejumlah 523 dalam persen yaitu 48,03%. Jadi
Layanan eksekutif ini terdiri dari layanan dokter gigi spesialistik, keseluruhan tenaga medis pada layanan poli eksekutif rawat jalan RSGMX adalah dokter gigi spesialis. Next, Bang Mau. Pada slide selanjutnya yaitu ada pembahasan segmen-segmen pasar. Yaitu pertama ada segmen geografi. Yang dimaksud segmen geografis yaitu lokasi atau tempat tinggal konsumen, di mana lokasi konsumen daerah Jakarta yang paling banyak berlokasi di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, di mana ini sesuai dengan lokasi RSGM yang terletak di antara dua daerah tersebut. Yang kedua ada segmen demografis, yaitu pada jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan terakhir. Yang ketiga ada segmen perilaku, yang itu merupakan pengelompokan pasar yang didasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan, maupun respon terhadap suatu produk. Penilaian pada segmentasi perilaku ini dilakukan berdasarkan cara pembayaran pada pasien. Yang terakhir ada segmen psikografis. Segmen ini membagi kelompok-kelompok berdasarkan kelas sosialnya, gaya hidupnya, serta karakteristik hidupnya, individunya. Peneliti mengambil yang menjadi penilaiannya itu pilihan konsumen untuk mendatangi bagian pada klinik eksekutif yang paling banyak, yaitu klinik bedah mulut, konservasi gigi, dan paling sedikit ortodontik di masa pandemi ini. Yang selanjutnya pada bauran pemasaran yaitu targeting penetapan pasar. Pemilihan target pasar yang maksimal bukanlah hal yang mudah, diperlukan beberapa kriteria yaitu measurable, substansial, accessible, dan actionable. Dengan adanya penilaian segmentasi ini, maka pihak manajemen RSGM dapat memperhatikan program-program yang efektif dan yang dapat menarik pelanggan dan minat masyarakat dalam memberi produk pelayanan. Yang kedua ada positioning. Penentuan posisi RS rumah sakit merupakan cara rumah sakit untuk merancang citra layanan atau produk agar dapat mendapatkan posisi yang baik di benak pasien. Yang ketiga, produk. Bauran produk jasa ini juga disesuaikan dengan analisis STP yang telah dibuat sebelumnya, yaitu kunjungan terbanyak pasien, memang untuk mencari pelayanan gigi dan mulut. Selanjutnya, price. Berdasarkan analisis STP, bauran harga yang paling tepat untuk RSGMX adalah memanfaatkan pola pembayaran non-tunai seperti debit, kartu kredit, atau dengan menyediakan cara pembayaran menggunakan pihak ketiga dengan scan barcode. Selanjutnya yaitu ada place. Lokasi merupakan posisi tempat penawaran jasa sehingga berada pada tempat dan waktu yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang selanjutnya ada people. Bauran people adalah petugas harus sejalan dengan bauran produk yang ditawarkan. Petugas yang bermutu, profesional, dan berkomitmen tinggi dan dapat menawarkan atau memberikan produk jasa layanan kesehatan yang bermutu tinggi pula. Yang selanjutnya ada proses. Strategi bauran proses yang dapat diterapkan oleh RSGMX antara lain proses pelayanan gigi dan mulut selama COVID-19 sesuai dengan anjuran WHO, Kemenkes, dan PDGI menggunakan protokol yang sudah dibuktikan secara ilmiah untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 pada pasien. Yang selanjutnya ada physical evidence. Physical evidence merupakan faktor ketiga yang dapat mengubah pelayanan bersifat intangible menjadi sesuatu yang dapat dirasakan oleh pasien. Yang terakhir ada promotion. Promosi merupakan bauran marketing terakhir yang merangkum seluruh strategi marketing yang sudah disusun sebelumnya. Promosi pelayanan kesehatan di masa pandemi akan lebih efektif jika melalui kanal digital yang dimiliki oleh rumah sakit. Next. Jadi pada kesimpulan penelitian ini, RSGM atau Rumah Sakit Gigi Mulut Eks Kota Jakarta mengedepankan pelayanan dengan penyesuaian terhadap protokol kesehatan melalui strategi pemasaran dengan konsep segmentasi, target, dan posisi serta didukung oleh bauran pemasaran yang tepat. Strategi yang digunakan adalah multi-segmen targeting strategi yang itu menyediakan bermacam-macam jenis produk dan layanan kesehatan gigi dan mulut secara luas. Dalam bauran pemasaran, Rumah Sakit Gigi Mulut Eks mengedepankan pelayanan dengan penyesuaian terhadap protokol kesehatan dan kolegium kedokteran gigi dan mulut.
sehingga pasien merasa aman untuk datang berkunjung dan mengurangi resiko penularan COVID-19. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.